warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Ilham Mukhtar, SST MAP, Program Studi Ilmu Sosial, Program Doktoral Pasca Sarjana, dengan judul Disertasi Implementasi Penanganan Pasca Bencana Alam di Kota Palu. Tujuan dari judul tersebut bahwa dalam implementasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu belum maksimal dilakukan. Hal itu terlihat dari kondisi-kondisi dalam pelaksanaannya tidak melibatkan beberapa aktor, dari pertama aktor swasta, aktor pemerintah daerah, dan aktor dari masyarakat itu sendiri. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor akan segera dimulai. Mohon tidak mengaktifkan nada dering handphone atau di-silent saja handphonenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dengan senantiasa memohon ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, pada hari ini Rabu 8 November tahun 2023, sidang ujian terbuka promosi doktor atas nama Promovendus Ilham Mukhtar bin Mukhtar dengan NIM B103190003 dengan judul Implementasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam di Kota Palu, Program Studi Ilmu Sosial, Program Doktor dimulai. Tim penguji memasuki ruang sidang. Selanjutnya, Promovendus memasuki ruang sidang dan menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin yang kami hormati, sidang ujian terbuka promosi doktor dipimpin oleh Direktur Pasca Sarjana dengan hormat Bapak Profesor Dr. Insinyur Adam Malik, MSc, IPU ASEAN Engineering, kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Pertama-tama izinkanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berkat, rahmat, taufik dan inayahnya, sehingga pada hari ini kita bisa bersama-sama untuk hadir pada sidang ujian terbuka promosi doktor pada hari ini. Ibu-ibu, bapak-bapak, hadirin sekalian yang saya muliakan, sebelum kita mulai, saya ingin memperkenalkan dulu tim penguji pada hari ini. Yang pertama adalah Profesor Dr. Haji Deli Mustafa, MSI. Selamat pagi, Prof. Beliau adalah guru besar dari Universitas Hasanuddin yang pada hari ini sebagai penguji eksternal. Selanjutnya Bapak Dr. Hasanuddin, MSI, Bapak Dr. Darwis, MSI, Ibu Siti Hairiah Ahsan, Dr. Siti Hairiah Ahsan, MSI, sebagai sekretaris tim penguji yang juga beliau sekaligus sebagai koordinator program S3 Ilmu Sosial. Kemudian saya Adam Malik, dan di sebelah kanan saya Bapak Dr. Abdul Rifai, MSI, dan Bapak Profesor Dr. Slamet Riyadi, MSI. Beliau juga sekaligus sebagai
promotor dari Promovendus, Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, dengan memohon perlindungan, taufik dan hidayah Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, saya buka sidang promosi doktor atas nama calon Ilham Mukhtar bin Mukhtar. Selanjutnya saya mempersilahkan promotor saudara Promovendus untuk membacakan pertanggungjawaban akademik dari Promovendus. Silakan, Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita sekalian. Pimpinan sidang dan tim penguji serta para hadirin yang saya muliakan, saya atas nama promotor Promovendus Saudara Ilham Mukhtar bin Mukhtar yang terdiri dari Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc sebagai ketua, Dr. Hasbullah MSc sebagai anggota. Izinkan kami terlebih dahulu menyampaikan pesan kepada Saudara Promovendus. Saudara Promovendus, sebentar lagi saudara akan mempertahankan disertasi yang telah saudara susun. Kami tim promotor telah membimbing saudara dalam proses penyelesaian disertasi ini sejak seminar usul penelitian, kemudian ujian tertutup, dan saat ini adalah sidang promosi doktor. Tentunya kami berharap saudara Promovendus dapat mempresentasikan disertasi ini dengan baik kepada sidang yang terhormat, juga kepada hadirin undangan yang hadir pada kesempatan ini. Presentasi Promovendus merupakan wujud pertanggungjawaban akademik saudara dan kami sebagai tim promotor. Disertasi ini berjudul Policy Implementation of Post Natural Disaster Management in Palu City. Implementasi kebijakan penyelenggaraan pasca bencana dalam pasca bencana alam di Kota Palu. Secara substansi, penelitian ini telah mengembangkan berbagai perspektif teori dan menghasilkan berbagai novelty atau temuan-temuan baru. Promovendus cukup ulet dan sabar dalam menjalani proses akademik ini. Oleh karenanya, selaku tim promotor memberikan apresiasi yang cukup tinggi. Hadirin yang saya hormati, kami juga berharap Promovendus dapat mempertahankan disertasi ini dengan baik sebagai karya ilmiah yang saudara dapat banggakan dan pertanggungjawabkan dengan baik. Pimpinan dan anggota sidang promosi yang saya hormati, Promovendus lahir di Toli-Toli pada tanggal 17 Februari 1992. Orang tua Bapak Haji Mukhtar Deluma, Sarjana Hukum Magister Manajemen, dan Ibu Munira Silpiati Burhan, Sarjana Ekonomi Magister Administrasi Publik, dan istri Amalia Krisnadiawati, dan telah dikaruniai 3 orang anak, yaitu Ariska Dirgantara, Direndra Sei, dan Areta Sapika Elshanu. Kemudian jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar negeri 10 Toli-Toli, lulus tahun 2003. Kemudian melanjutkan ke pondok pesantren Mahat Al Zaitun Indramayu, Jawa Barat, lulus tahun 2006.
kemudian melanjutkan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Toli-Toli, lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan ke Pasca Sarjana Universitas Tadulako Program Studi Administrasi Publik, lulus tahun 2018. Kemudian pada tahun 2019 Promopendus melanjutkan ke jenjang program Doktor Ilmu Sosial bidang kajian utama ilmu administrasi publik pada program Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Promopendus tercatat sebagai pendamping PKH Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah. Selanjutnya kami serahkan Saudara Promopendus kepada sidang terbuka Senat Pasca Sarjana Universitas Tadulako berkenan dengan promosi doktor untuk IUD. Kami akan menerima segala keputusan dalam sidang yang terhormat ini atas performa akademik dari Promopendus serta kelayakan Promopendus untuk mendapatkan gelar akademik tertinggi di Universitas Tadulako. Demikian, terima kasih. Terima kasih Bapak promotor dari Saudara Promopendus. Selanjutnya atas permohonan saudara, maka pada hari ini saudara akan mengikuti ujian promosi doktor dengan judul penelitian implementasi penanggulangan pasca bencana alam di Kota Palu. Untuk itu kami persilahkan Ibu Sekretaris untuk membacakan surat keputusan berkaitan dengan keabsahan ujian promosi. Silakan Bu. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Izinkan kami selaku sekretaris sidang membacakan keputusan dari Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Keputusan Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako nomor 4590/UN 28.4/KM/2023 tentang penetapan panitia ujian terbuka disertasi mahasiswa program studi ilmu sosial program doktor Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako membaca dan seterusnya, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pertama, mahasiswa peserta ujian disertasi di bawah ini nama Ilham Mokhtar bin Mokhtar, Stambuk B103-19-003, Program Studi Ilmu Sosial Program Doktor, judul penelitian Implementasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam di Kota Palu. Panitia pelaksana Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Engineer sebagai ketua, Dr. Siti Heria Ahsan MSI selaku sekretaris, Profesor Dr. Haji Deli Mustafa MSI selaku penguji eksternal, Dr. Hasanuddin MSI selaku penguji internal, Profesor Dr. Haji Slamet Riyadi MSI selaku promotor, Dr. Hasbullah MSI selaku co-promotor, Dr. Darwis MSI selaku penguji oponen, Dr. Abdul Rifai MSI selaku penguji oponen. Kedua, dan seterusnya. Ketiga, pelaksanaan ujian terbuka secara offline sesuai protokol kesehatan COVID-19. Keempat, keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Palu pada tanggal 26 Oktober 2023, Direktur Pasca Sarjana Universitas Tadulako, Profesor Dr. Insinyur Adam Malik MSc, Ibu Engineer. Tembusan kepada yang terhormat Rektor Universitas Tadulako sebagai laporan di depan. Demikian pembacaan surat keputusan ini, kami kembalikan kepada pimpinan sidang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Ibu Sekretaris. Selanjutnya saya persilahkan kepada Saudara Promopendus untuk memaparkan ringkasan hasil penelitian disertasi saudara. Semoga tidak lebih dari 15 menit. Silakan. Bersyukur dari Allah SWT karena atas rahmatnya dan hidayah kita dapat berkumpul di tempat ini. Yang pertama izinkan saya menyampaikan ucapan
terima kasih karena telah memberikan kesempatan untuk memperlihatkan hasil dari penelitian yang selama ini Profendus lakukan. Yang pertama, hasil presentasi saya dengan judul Implementasi Penanggulangan Pasca Bencana Alam di Kota Palu. Jadi pasca bencana alam di Kota Palu itu ada 3 kriteria yang dianggap Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bahwa ada yang namanya tanggap darurat, dan yang kedua pra bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Di pasca bencana ini ada 2 juga Pak tipenya. Yang pertama ada namanya rehabilitasi, itu perbaikan, konstruksi kembali, dan kalau rekonstruksi itu adalah pembangunan kembali. Penelitian ini menggunakan rekonstruksi, yaitu pembangunan kembali perumahan hunian tetap. Yaitu, jadi sejarahnya di tahun 2019 kerusakan rumah yang disebabkan oleh gempa mencapai 115 unit yang terdiri dari 4 kabupaten yang terdampak, yaitu Kabupaten Sigi, Donggala, Kota Palu, dan Parigi Motong. Untuk Kota Palu sendiri yang teliti yang Profendus lakukan itu berjumlah kerusakan mencapai 66.493 unit. Kemudian di tahun 2020 rencana sekitar 1.600 unit bangunan hunian tetap yang dibangun oleh, dalam hal ini, Kementerian PUPR, Penyediaan dan Perumahan Sulawesi II, itu jauh dari target yang telah diharapkan. Dari sekitar 430 unit rumah yang akan dibangun oleh pihak PUPR untuk Puncak Duyung, baru sekitar 11 unit itu di tahun 2020, dan selesainya itu pada tahun 2021 akhir itu sekitar 230 unit dari target yang diharapkan itu sekitar 430 unit. Kemudian di tahun 2021 sampai 2023, Kota Palu sendiri itu dengan bantuan stimulan pada tahun 2020 itu berjumlah 21.000 KK, dan pada tahun 2001 dan jumlah bantuan stimulan mencapai 17.000 KK, dan tahun itu pada tahap 3 tahun 2002, dan jumlah stimulan yang dilakukan sebesar 3.700 KK. Jadi total keseluruhan pemerintah bantuan stimulan baik yang rusak ringan, sedang, dan berat mencapai 26.400 KK. Hal itu terlambat dikarenakan yang pertama, permasalahan lahan yang belum tuntas dilakukan oleh para stakeholder yang terkait. Contohnya di tahun 2021 ke 2020 sampai ke tahun 2022 itu terhambatnya karena ada klaim dari masyarakat terkait pengadaan lahan atau persiapan lahan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Hal ini yang menjadikan mengapa pembangunan hutan itu agak terlambat, karena di tahun 2022 ada instruksi Presiden yang mengatakan penuntasan rehabilitasi dan konstruksi yang diharapkan mampu dapat menyelesaikan bantuan tersebut. Dari total dari keterangan BPBD bahwa ada sekitar 392 KK yang belum menerima hutan, Pak. Yang belum menerima hutan maksudnya yang belum sama sekali terdata sebagai penerima hutan. Kemudian bantuan ini melalui dari World Bank, dana loan itu sekitar $157 atau ketika dirupiahkan menjadi 2.880 miliar. Anggaran infrastruktur pemukiman hutan, anggaran infrastruktur pemukiman hutan itu kawasan Tondo 1 itu sebesar 6M753.298 M. Kemudian anggaran infrastruktur pemukiman Tondo 2 itu sekitar 165 M, dan anggaran infrastruktur pemukiman hutan Talisa itu 98 M. Jadi diperkirakan bahwa jumlah hutan untuk pembangunan hutan itu mencapai sekitar 127 juta per unitnya, Pak. Kemudian
atau sampai 140 juta per unitnya. Di dalam konten kebijakan ada terdapat target-target yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Pergub nomor 10 tahun 2019, bahwa pemerintah daerah dalam peraturan gubernur ini membagi 3 tahap. Yang pertama, tahap tanggap darurat itu dilakukan pada saat terjadi bencana 20 September sampai dengan 26 Desember 2018. Kemudian masuk kepada tahap rehabilitasi itu mulai dari tanggal 26 Desember 2018 sampai dengan 23 Februari 2011, dan masuk pada rekonstruksi mulai dari tanggal 23 Februari 2019 sampai dengan 23 Februari 2021. Dari konteks kebijakannya yang dikemukakan oleh Greenberg, permasalahan yang muncul dalam pelaksanaan program bencana alam di Kota Palu adanya kendala terkait pembebasan lahan pada distribusi perumahan. Hal ini yang melibatkan peraturan yang mungkin tidak sesuai dengan situasi lapangan. Selain itu, pembangunan hutan terhambat karena keterbatasan anggaran dan kesulitan bahan bangunan yang memadai, apalagi film hutan oleh kemudian terkesan tidak tepat sasaran, sehingga sebagian penerima tidak kurang tepat, selaras antara kebijakan dan implementasinya terkadang juga terganggu oleh faktor politik, sehingga dapat menimbulkan resistensi dari pihak-pihak yang merasa dirugikan. Kemendes mengambil penelitian tentang pasca bencana alam di Kota Palu karena pada dasarnya amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang prinsip-prinsip dari kebencanaan itu adalah cepat dan tepat. Karena target dari pemerintah daerah atau stakeholder yang terkait itu memang agak sangat lambat. Bahkan di tahun 2023 ini, untuk khususnya untuk tahun 22, untuk Tabise, itu masih ada klaim-klaim yang menjadi klaim-klaim tanah dari masyarakat itu sendiri. Ada sekitar 100 unit rumah. Sehingga dari pihak-pihak sendiri itu menunggu dari kepastian dari pemerintah daerah dalam hal ini BPD dengan dinas pertanahan untuk tidak melakukan pembangunan tersebut. Kemudian dilihat dari itu, maka rumusan masalah perencanaan ini adalah bagaimana implementasi program pasca bencana alam di Kota Palu. Dan tujuan dari penelitian ini tentunya adalah untuk mengetahui kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan pasca bencana alam di Kota Palu, baik itu menjadi peluang dan hambatan maupun peluang dan kekuatan dalam melakukan implementasi kebijakan, sehingga acuan pemerintah dalam melaksanakan suatu kebijakan itu betul-betul tepat sasaran dan tepat waktu. Kemudian manfaat dalam penelitian ini adalah memperkuat ruang lingkup teori tentang implementasi kebijakan penanggulangan pasca bencana alam di Kota Palu, khususnya terkait pembangunan hunian tetap. Kemudian dari praktisnya itu menjadi salah satu referensi yang baik untuk memperoleh model penanganan bencana alam, khususnya pada bencana alam di Kota Palu terkait kejadian hutan. Penelitian terdahulu itu yang pertama dilakukan oleh Suhari. Penelitian ini tentang mitigasi bencana Gunung Semeru. Pemerintah daerah dalam penanganan penanggulangan bencana yang tidak melibatkan aspirasi masyarakat dalam penanganan bencana alam. Jadi penelitian ini terhambat karena tidak adanya aspirasi dari masyarakat. Kemudian yang kedua, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astrid Rusmin di tahun 2020 dengan judul Analisis Implementasi Kebijakan Penanggulangan Pemulihan Pasca Bencana Erupsi Sinabung. Implementasi penanggulangan bencana alam tertangani dengan baik dikarenakan erupsi tidak terkait dengan baik karena erupsi masih sering terjadi. Kemudian yang ketiga yang dilakukan oleh Mesin Selamat di tahun 2017 bahwa pengurangan kebijakan risiko bencana, studi pada pengurangan risiko bencana erupsi Gunung Kelut 2019 di Jawa Timur, peran aktor swasta dan masyarakat dalam lembaga internasional dapat lebih optimal dan mengurangi risiko bencana alam. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Feni Irfani dengan berjudul implementasi kebijakan dalam mitigasi bencana banjir di Desa Dayakolot. Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah masih belum optimal dan juga pengawasan yang terkait dengan bencana belum terlaksana dengan baik. Jadi kerangka pikir dari program di sini yaitu mengacu pada peraturan gubernur nomor tahun 2019 tentang rencana rehabilitasi dan konstruksi pasca bencana di Kota Palu. Dengan grand teori ini itu yang pertama grand teori Greenberg yang menempatkan bahwa konten kebijakan itu terbagi dalam 6
indikator dan konteks implementasi kebijakan sebagai dari 3 indikator, sehingga hasil outputnya itu pembangunan hunian tetap itu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat guna bagi korban bencana alam di Kota Palu dalam perspektif kolaboratif governance. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan non-probability sampling. Maksudnya bahwa penelitian ini tidak memberikan kesempatan pada setiap populasi yang ada. Kemudian purposif, memberikan teknik informan itu dengan menentukan seberapa layaknya informan itu diajukan sebagai informan. Maka dari hasil itu, judul informan penelitian itu yang pertama Ketua Satgas Bencana Alam Provinsi Sulawesi Tengah, yang kedua adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palu, yaitu sebagai leading sektor dalam penanganan bencana pasca bencana alam di Kota Palu. Kemudian Badan Pertanahan Kota Palu, yaitu sebagai penyediaan lahan untuk pemukiman dan perumahan. Kemudian Balai Penyediaan Perumahan Sulawesi II dengan satkernya, yaitu satker P2P, itu sebagai pembangunan penyediaan perumahan. Kemudian yang terakhir adalah korban yang terdampak sebagai interest group dari dampak dari suatu kebijakan. Teknik analisis data di Provinsi ambil isu tentang management government. Yang pertama, koleksi data. Yang kedua adalah collection data, dan yang ketiga adalah display data, dan yang terakhir adalah crawling and mapping. Jadi pembahasan dari umum. Jadi Kota Palu ini pembangunan huntap itu ada 5 Pak. Ada 5. Yang pertama, saya membagi huntap kawasan ada 5 karena yang termasuk dari 200 unit ke atas itu termasuk huntap kawasan. Jadi huntap kedua 1 itu sebanyak 1.611 unit itu yang dilakukan oleh pihak Bura Suci, Yayasan Bura Suci berkolaborasi dengan pihak pemerintah daerah. Kemudian selanjutnya huntap Buyu itu memang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, tapi ada pengurangan dari 430 unit menjadi 230 unit. Dan yang kemudian huntap Talise yang masih dalam proses pengerjaannya. Huntap Tondo 2 juga begitu, dan huntap Petobo juga seperti itu. Jadi pembahasan itu mengacu pada teori detail, yaitu isi kebijakan. Yang pertama ada interest of polisi atau kepentingan yang diperoleh oleh kebijakan. Maksudnya bahwa ada berbagai kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, baik itu kepentingan untuk pembangunan hunian tetap. Jadi dari dasar penelitian bahwa terjadi masalah pada pembebasan lahan. Ada sekitar 834 warga pada tahun 2021 itu mengklaim tanah mereka bahwa yang ini dibangunkan hunian tetap. Sementara jika kita mengacu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Pasal 111 menyatakan bahwa kebencanaan itu akan dilakukan urgen dalam kebencanaan itu akan dilakukan pembangunan, walaupun ada penolakan dari pihak-pihak yang terkait, pihak-pihak maupun masyarakat atau pihak swasta. Padahal kalau mau dipikir kepentingan itu kita dilindungi oleh undang-undang itu sendiri, Pak. Tapi sampai sekarang bahwa karena yang dilakukan pemerintah melakukan, tidak ada unsur-unsur, ada alasan hak atau alasan hukum yang jelas bahwa tanah mereka itu punyanya masyarakat itu sendiri. Saya Pak dari isi kebijakannya ada 2. Yang pertama tipe benefit, jelas jenis manfaatnya sudah jelas bahwa mempunyai perumahan yang layak dan berkelanjutan. Dan kemudian extent of change compassionate, kemudian terakhir perubahan yang diinginkan. Keempat, set of decision making atau tentang membuat kebijakan.
yang kelima program implementer, dan yang terakhir adalah resource committed atau sumber daya yang dikerahkan. Kemudian dari konteks implementasi itu ada namanya power, interest, dan strategi actor of involved atau kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat. Kemudian yang kedua tertib lembaga penguasa, dan yang ketiga yang terakhir itu adalah compliance and responsiveness. Dari judul dari pembahasan yang saya terangkan tadi, yang Prof. terangkan bahwa novelty penelitian itu berada pada satu indikator, yaitu pada konteks kebijakan, yaitu kepentingan yang diperoleh oleh kebijakan. Di dalam isi kebijakan terdapat 6 indikator, yaitu harus ada manfaatnya, harus ada derajat yang ingin dikemukakan oleh tipe manfaatnya, ada juga program implementornya, dan ada juga sumber daya yang dikerahkan, baik itu sumber daya manusia, berupa uang atau dana-dana perancang lainnya. Dari keempat indikator yang ditawarkan oleh Grindel, bahwa perlu ditambahkan beberapa variabel tentang collaborative governance, yaitu karena semua itu tidak akan berhasil ketika kolaborasi itu tidak akan dilakukan. Contohnya program implementer, pelaksananya hanya menyebutkan bahwa program implementer hanya harus kompeten dan capable. Kompeten dan capable itu tidak akan terjalin dengan bagus apabila tidak dilakukan dengan kolaborasi antara stakeholder yang terkait. Kemudian juga yang kedua, kekuasaan, kepentingan, dan strategi aktor yang terlibat, masih juga dengan yang namanya kolaborasi. Kemudian kepatuhan dan daya tangkap, itu ada namanya parameter dan pedoman, itu komunikasi antar organisasi. Jadi di dalam teorinya Grindel bahwa sesuatu implementasi itu dilakukan harus sesuai dengan isi kebijakan dan konteks implementasinya atau lingkungan yang mempengaruhinya. Nah, ketika lingkungan yang mempengaruhinya itu seharusnya ada komunikasi yang terjalin, baik itu antara pemerintah daerah maupun dari masyarakat itu sendiri, karena pada dasarnya pembangunan hutan ini terlambat karena adanya klaim dari masyarakat itu sendiri. Kemudian penutup, kesimpulannya bahwa dari berapa indikator tadi, bahwa dari konten kebijakan, yang pertama adalah isi kebijakan, kepentingan yang diperoleh oleh kebijakan, itu menjadi masalah buat Propedus, sehingga perlu adanya saran-saran untuk lebih kepada pemerintah daerah untuk melakukan kolaborasi, komunikasi, atau koordinasi. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan dan ataupun sanggahan. Kesempatan ini saya persilahkan kepada tim penguji. Yang pertama saya mempersilahkan penguji eksternal, Bapak Profesor Dr. Haji Deli Mustafa, MSI. Silakan, Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan berkah yang diberikan kepada kita semua yang hadir di ruangan ini untuk mengikuti ujian promosi doktor atas nama saudara Ilham yang telah tampil di depan kita, yang begitu gagah perkasa mempresentasikan barusan ringkasan daripada disertasi yang telah dibuatnya. Yang saya hormati Bapak Ketua Sidang, Sekretaris Sidang, Bapak Promotor, Kopromotor, dan Bapak Penguji. Dan tak lupa juga yang saya hormati terkhusus kepada Promopendus dan Bapak Ibu, para undangan, orang tua dan keluarga Promopendus yang telah hadir di ruangan ini. Baiklah, sekali lagi saya menyampaikan terima kasih kepada Pak Ketua atas kesempatan awal ini yang diberikan kepada saya selaku
penguji eksternal. Nah, saudara Promopendus, sebelum saya masuk kepada inti pertanyaan, saya mau tanya Promopendus, gimana kondisi sehat? Ada istri nggak di sini? Pak Ilham, yang mana istrinya? Ya Bu, perlu barangkali saya sampaikan ya. Ini Ilham sudah tidak ada lagi urusan di kampus setelah promosi doktor ini. Jadi besok-besok kalau dia mau izin ke kampus, waspadai Bu. Harus ikut. Karena tidak ada lagi urusan di kampus ya. Karena itu penyakitnya itu para dokter sudah tidak ada urusan di kampus, masih izin sama istrinya, ada urusan kok dulu. Tahu urusannya urusan lain ya. Jadi saya cuma mengingatkan aja Bu ya, itu harus diwaspadai ini ya. Ini kandidat Promopendus ini. Baiklah, berkali ya saya akan masuk kepada tugas saya selaku penguji eksternal. Sebenarnya Promopendus, saya perlu menyampaikan penguji eksternal itu dalam bertanya tanpa batas ya. Saya sebenarnya sudah menyiapkan Pak Ketua ini 10 pertanyaan, tapi ada bisik-bisik promotor dan Ibu Ketua Prodi, dia katakan katanya kalau penguji eksternal mau masuk surga itu dibatasi pertanyaannya, kalau bisa 3 mau saja. Kayaknya saya harus ikuti ini ya, karena saya mau masuk surga Pak Ketua. Oke, jadi saya akan menjawabkan 3 pertanyaan ya, sesuai dengan amanah ya, terkait dengan surga ini lah ya. Oke, Ilham ya. Jadi pertama itu saya mau menyampaikan bahwa kita punya basic ilmu kan, ini adalah ilmu administrasi publik ya, dan doktornya nanti Ilham ini adalah doktor administrasi publik. Nah, perlu kita ketahui bahwa banyak sekali teori definisi tentang administrasi publik, dan judul yang Ilham angkat ini tentang implementasi kebijakan penanggulangan bencana. Itu inti daripada judul disertasi yang Ilham kemukakan pada disertasi ini. Nah, kita ketahui bahwa banyak sekali konsep dan definisi yang telah dikemukakan oleh tokoh tentang ilmu administrasi publik, dan saya sempat membuka-buka naskah Ilham ini bahwa ada 3 stressing daripada teori yang dikemukakan oleh tokoh, yaitu antara lain yang dikemukakan oleh Chandler and Plano. Di situ substansi daripada definisi yang dikemukakan bahwa ilmu administrasi publik itu adalah proses ya, di mana SDM dan personil diorganisir untuk melaksanakan proses yang terkait dengan tugas-tugas kenegaraan. Kemudian yang kedua, McCarthy juga mengatakan bahwa ilmu administrasi publik itu adalah merupakan fungsi di mana negara-negara itu menjalankan suatu fungsinya masing-masing, baik pada lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dan kemudian Negro and Negro dikemukakan di situ bahwa ilmu administrasi publik itu adalah kerjasama kelompok. Ya memang sih kita ketahui ya bahwa organisasi apapun kalau tidak ada kerjasama kelompok, yakin saja tujuan itu tidak akan tercapai. Mungkin ini 3 tokoh yang mengemukakan tentang ilmu administrasi publik yang terkait dengan judul yang Ilham kemukakan tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan. Nah, perlu juga saya ingatkan bahwa kalau kita berbicara tentang kebijakan, apa yang dilakukan oleh pemerintah atau tidak dilakukan itu kebijakan ya. Nah, sehingga tentang implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan ya kita yakini saja bahwa ini adalah kebijakan pemerintah.
Nah, yang saya mau tanyakan Ilham, kira-kira di mana ya letak keterkaitan antara kebijakan dengan ilmu administrasi publik yang telah dikemukakan oleh tokoh yang saya sebutkan tadi? Silakan dijawab. Baiklah, saya akan menjawab bahwa pada dasarnya administrasi publik itu adalah menggabungkan dari beberapa instansi untuk membuat satu kebijakan, baik itu dari formulasinya, agenda settingnya, memformulasikan kebijakan maupun mengimplementasikan kebijakan. Jika kita kaitkan dengan implementasi penanganan pasca bencana, itu administrasi publik itu segala sesuatu penyelenggaraan negara itu disebut dengan namanya administrasi publik. Bahkan negara kita ini dibagi menjadi 3 kekuasaan tertinggi. Yang pertama ada yudikatif, ada legislatif, dan ada eksekutif, di mana peran-peran dari pemerintah itu sendiri berbeda-beda. Sehingga jika mau dikaitkan dengan kaitan bahwa karena implementasi ini termaksud dari penyelenggaraan negara, berarti bahwa implementasi itu termaksud dari yang namanya administrasi publik. Dan menjadi salah satu tugas pemerintah, di mana administrasi publik juga mengharapkan kepada proses dalam menjalankan tugasnya. Tugas memerintahkan baik dalam hal ini yang dikenalkan dengan trias politikal, yaitu yang membagi negara ke dalam 3 kekuasaan tertinggi, yaitu ada hukum, ada yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Mungkin saya. Nah, kalau kita lihat judul dengan pendahuluan, di mana pendahuluan itu ada latar belakang masalah. Nah, latar belakang masalah ini akan menuntun kita sebagai penulis, Ilham sebagai penulis, ya, di mana dalam latar belakang masalah tersebut itu terdapat substansi yang sangat urgen yang akan mengantar menuntun kita untuk menyelesaikan latar belakang masalah tersebut untuk melanjutkan kepada bahasan-bahasan berikutnya. Nah, pertanyaan saya, Ilham, bisakah saudara menyebutkan apa saja urgenitas yang biasanya tertuang dalam latar belakang masalah? Silakan. Jadi sesuatu yang urgen dalam bab 1, pada dasarnya penelitian ini mengacu pada desain dan desolen atau harapan dan kenyataan. Jadi pada dasarnya kebijakan implementasi ini berdasarkan dari masalah, dari kebutuhan yang ingin masyarakat sebagai penyintas bencana itu mendapatkan perubahan. Dari kebutuhan itu ketika tidak terpenuhi, maka itu akan menjadi masalah. Dari masalah ketika tidak terbacakan, maka menjadi aspirasi masyarakat. Nah, pada tataran bab 1 ini, implementasi kebijakan dilakukan oleh pihak-pihak stakeholder itu ini pada tataran masalah. Makanya masalah di sini bahwa ternyata di dalam implementasinya ini ada sekitar 392 yang belum dapatkan untat. Bahkan itu menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Bahkan presiden pun pernah ke sini dan masyarakat menanyakan, itu baru pada saat itu di Masong kalau tidak salah, menanyakan bagaimana tentang kondisi penyintas bencana. Jadi di dalam normatif di mana dimasukkan dalam normatif ini terkait dengan konsep teori tentang implementasi kebijakan yang tertuang baik dalam aturan atau undang-undang yang dibuat oleh pemerintah. Jadi yang pertama ada secara normatif, yaitu keterkaitan antara kebijakan yang dibuat dengan kenyataan di lapangan. Kemudian fenomena yang masalah yang terkait dengan implementasi kebijakan dalam bencana alam di Kota Palu. Kemudian otomatis pasti harus ada solusinya di dalam latar belakang itu. Bagaimana harapan dari pemerintah daerah, masyarakat ketika terjadi masalah-masalah yang berhubungan dengan kebencanaan. Mungkin saja dari saya fokus. Oh, jadi solusi ya, ya. Oke, pertanyaan yang terakhir.
Nah, dalam penulisan karya ilmiah, apakah itu skripsi, tesis, atau disertasi yang Ilham sudah buat, merupakan karya ilmiah, itu sangat dituntut adanya keterkaitan mulai dari judul sampai dengan kesimpulan. Nah, saya membuka naskah-naskah yang Ilham telah buat ini, memang betul adanya bahwa telah tertulis di situ pendahuluan yang ada latar belakang masalah, kemudian rumusan masalah, tinjauan pustaka, bahkan kerangka konseptual, hasil penelitian, kesimpulan, dan saran. Nah, ini kalau Ilham bisa menjelaskan secara tuntas apa yang saya tanyakan ini, saya yakin pasti Ilham akan mendapatkan nilai yang bagus, ya. Nah, untuk itu saya persilakan Ilham, bisa nggak ya diuraikan secara tuntas, secara jelas, di mana letak keterkaitan antara judul, latar belakang masalah, rumusan, tinjauan pustaka, bahkan kerangka metode penelitian, kesimpulan, dan saran. Ini memang apa yang saya tanyakan ini menyangkut nih apa yang Ilham tulis dalam disertasi ini. Dan inilah saya mau mendengarkan apakah betul-betul Ilham ini layak menjadi seorang dokter, ya. Karena begini, secara akademik Ilham ini sudah menyelesaikan tugasnya dan telah mencapai gelar doktor setelah promosi berakhir sebentar. Nah, tapi ada satu hal yang sangat penting dan kita harus pertanggungjawabkan, itu adalah nantinya di lingkungan masyarakat. Ini yang penting, ya. Di lingkungan masyarakat itu kita harus memperlihatkan kita punya kapasitas, kita harus memperlihatkan kita punya kualitas. Apakah ini kita memang layak nggak disebut sebagai seorang doktor administrasi publik? Nah, ini perlu barangkali disikapi, perlu barangkali diingat. Untuk itu saya persilakan Ilham, ya, sebagai pertanyaan terakhir saya yang ketiga ini, ya, mohon kalau bisa dijelaskan secara tuntas. Silakan. Pak Prof. dari Mustafa. Yang pertama, jika kita mengkaitkan antara dari latar belakang sampai pada kesimpulannya bahwa implementasi penanggulangan bencana alam terdapat dua perangkat di sini. Yang pertama ada implementasi dan yang kedua adalah penanggulangan bencana. Latar belakang masalahnya itu terdapat secara rinci, itu yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa ada normatifnya, ada fenomena, ada solusinya di latar belakang, sehingga menimbulkan yang namanya ada rumusan masalah. Dalam rumusan masalah itu dikaitkan dengan teori-teori yang peneliti ambil, yaitu pada dasarnya teori Grindel yang Promovendus ambil, yaitu konten dan konteks. Dan pada tinjauan pustaka yang salah satunya dikaitkan dengan teori yang bukan oleh tinjauan pustaka yang salah satunya adalah Catherine Plummer, selanjutnya dibuatkan dalam kerangka konsep, yang mana bagian kerangka konsep itu dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian, dan hasil penelitian itu nantinya akan digunakan oleh pemerintah sebagai rujukan terkait implementasi kebijakan penanganan pasca bencana alam. Yang terakhir adalah kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan saran-saran yang perlu untuk suatu perbaikan. Jadi intinya pada dasarnya suatu implementasi atau suatu judul yang Promovendus ambil itu akan bermanfaat untuk orang lain, dalam hal ini pemerintah daerah, dalam hal melakukan implementasi, khususnya pada saat melakukan implementasi penanganan pasca bencana alam di Kota Palu. Karena pada dasarnya setiap kebencanaan yang dilakukan oleh di Indonesia pada dasarnya itu terkait dengan ada berapa teori yang dikemukakan oleh Pak Peter Van Horn, kemudian Grindel, itu menyangkut variabel-variabel yang memang belum tuntas untuk dilakukan atau diimplementasikan, sehingga masih banyak kekurangan-kekurangan, walaupun teori-teori yang kita ambil itu memang pada dasarnya merupakan teori-teori terkemuka. Kemudian mungkin dari saya Pak Prof. Terima kasih atas kesempatan.
Terima kasih Prof. Leli. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Hasanuddin MSI. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan selamat kepada saudara Ilham atas pencapaian pada hari ini, sudah memasuki tahap akhir dari perjalanan studinya. Jadi tadi saya kira sudah cukup banyak bahasan atau pertanyaan yang disampaikan oleh penguji eksternal tadi, dan sebagian sebenarnya yang saya mau ajukan itu sudah terungkap di penguji eksternal tadi. Namun masih perlu saya dalami bahwa di dalam judul saudara implementasi penanggulangan pasca bencana alam di Kota Palu itu sebenarnya kalau saya lihat itu sangat umum. Ya. Jadi kekhususannya cuma kelihatan pada saat masuk di dalam latar belakang. Ya. Kekhususannya kelihatan pada saat di latar belakang. Harusnya itu di depan sudah menunjukkan studinya tentang apa. Ya. Karena kalau kita bicara tentang implementasi penanggulangan pasca bencana, itu kan sifatnya sangat universal. Banyak hal yang harus ditanggulangi, bukan cuma perumahan. Ya. Dan ternyata setelah masuk latar belakang, ternyata fokusnya apa? Subjek itu berada pada apa? Pada wilayah pembangunan huntang. Ya kan? Jadi ini sekedar saran bahwa apakah tidak memungkinkan sebelum dicetak ini ada tambahan di depan studi tentang apa namanya pembangunan. Nah, sementara di landasan yuridisnya dalam hal ini peraturan gubernur ya, itu kan orientasinya tidak apakah memang khusus mengarah pada faktor atau perspektif pembangunan huntang itu. Nah, ini kan tidak terjelaskan di dalam. Jadi sistematika yang disampaikan dipertanyakan tadi oleh pembahasan utama bahwa apa kemudian eksternal itu belum menunjukkan ya tentang identifikasi problem yang sesungguhnya. Karena sebuah penelitian ya hanya dimungkinkan dilakukan kalau jelas masalahnya yang akan menuntun kita di dalam mencari tahu tentang kebenaran masalah itu, tentang informasi-informasi yang bisa membenarkan tentang masalah itu. Nah, terkait dengan ini maka pertanyaan saya tadi karena banyak dijelaskan tentang fakta-fakta empiri, saya ingin mengeksplorasi tentang pengetahuan saudara Formopetus dari sisi fondasi dasar berpikir bahwa ketika kita melakukan suatu pengkajian, maka kita harus bisa membuktikan bahwa apa yang kita kaji itu benar-benar ada. Ya, dia bukan hanya dalam bentuk konsep. Nah, oleh karena itu di situ yang saya mau tanyakan adalah bahwa sebenarnya kajian Anda ini indikasi yang dititikan sebagai rujukan untuk mengatakan ada masalah di mana. Jadi itu ada akumulasi dari masalah-masalah terkait dengan itu yang menjadi dasar Anda di dalam melakukan atau memberikan kelayakan terhadap penelitian ini. Kira-kira apa artinya di sini masuk di dalam pertanyaan apa masalahnya dan kenapa dipermasalahkan? Ya, apa masalahnya dan kenapa dipermasalahkan? Masalah itu adalah kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Pergub harusnya begini, ya tujuannya seperti ini. Tetapi pada dasarnya tidak seperti itu, berarti ada masalah. Nah, indikasi apa yang Anda temukan terkait dengan itu ketika Anda tertarik untuk melakukan penelitian? Artinya saya mengiring Anda di dalam menemukan fakta-fakta ya yang menjadi dasar di dalam Anda merekonstruksi penelitian ini. Silakan. Baiklah, pertanyaan tadi yang pertama, mengapa judul
dari Prawan Pasca Bencana Alam itu tidak menitik beratkan pada pembangunan hunian tetapnya. Karena memang pada dasarnya Pak, di dalam aturan Pergub nomor 10 tahun 2019 itu dibagi 3 tahap tadi Pak, yang saya jelaskan bahwa ada tanggap darurat, tahap tanggap rehabilitasi, dan tahap rekonstruksi. Rekonstruksi itu menurut dokumen RSCP Sulawesi Tengah, itu menurut dokumen bahwa yang paling pertama itu adalah pembangunan fasilitas pemukiman rumah, kemudian fasilitas publik, dan yang terakhir adalah pendukung dari kebijakan itu sendiri. Jadi saya simpulkan karena memang prioritas utama itu adalah pembangunan hunian tetap, karena sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang prinsip-prinsip dasar kebencanaan itu harus cepat, karena ini menyangkut dengan kemanusiaan. Bagaimana jaminannya manusia ketika ditelantarkan tidak mendapat jaminan. Contohnya saja, kita saja mati lampu, tidak ada air, pasti sudah mengeluh tahun. Apalagi ini memang kondisinya memang sangat parah Pak. Bahkan itu mencapai 392 kakak. Mungkin itu bisa dikatakan masalah dari segi normatifnya, dari segi normatif antara undang-undang Pergub yang dibuat dengan kenyataan di lapangan itu memang sangat juga. Bayangkan saya Pak, itu dari 2021 target yang diselesaikan oleh pemerintah daerah sampai sekarang 2023 itu memang tidak terselesaikan. Bahkan di Untap Toro 2, Untap Tarisan, Untap Petobo itu masih dalam pekerjaannya. Maka mungkin dari Propedus itu menyatakan bahwa itu masalah, karena kita satu hari tidak mandi itu menjadi masalah Pak. Apalagi kita selama bertahun-tahun memang hidup yang dimana tidak ada air, bahkan mencari makanan itu pun susah juga. Dan masih sampai sekarang mungkin saya tidak terlalu mendata, karena memang di BPPD itu sendiri Pak ada yang namanya pemanfaatan untuk hunian tetap. Jadi ada pemanfaatan hunian tetap itu contohnya di Untap Duyung itu ada sekitar 230 unit. Itu ditahan sertifikatnya ditahan sertifikatnya oleh BPPD dikarenakan KTP dengan kartu keluarga itu berbeda. Tapi tidak ada yang koordinasi antara pihak BPN dengan BPPD itu sendiri. Kemudian di Untap Toro 1 hampir sebagian besar itu rumah yang dimanfaatkan yang diberikan kepada penyintas bencana alam itu tidak dihuni. Karena itu bisa kelihatan Pak dengan tumbuhnya rumput di depan rumah. Nah, itu sebetulnya. Karena mungkin itu salah satu masalahnya Pak Dokter. Mungkin itu bisa menjawab dari penelitian ini. Saya dipakai cuma singkat saya sebenarnya. Singkat sekali sebenarnya jawabannya. Jawabannya adalah masalahnya implementasi kebijakan. Apa indikasinya? Jadi problemnya adalah kebijakan itu yang tidak jalan. Itu problemnya. Tapi kita mengatakan problem, tentu ada basis fakta yang kita jadikan sebagai rujukan untuk mengatakan itu memang tidak jalan. Nah, ada 4 hal yang sempat terindikasi dalam tulisan ini. Pertama, lambat penyelesaian. Kedua, tidak sesuai harapan. Ketiga, pendataan korban. Dan yang terakhir, persiapan lahan. Itu sebagai jawabannya. Jadi singkat sekali sebenarnya. Tidak boleh terlalu panjang. Pertanyaan terakhir, saya tidak boleh menempuh jumlah pertanyaan dan mengucapkan nama. Tapi tidak bagus juga kalau cuma satu, kalau tidak ada temannya. Ya, setiap pertanyaan pasti ada temannya, supaya tidak pertanyaan pertama tidak kesepian. Pertanyaan kedua, saya baca-baca bahwa sebuah disertasi itu ujung akhir daripada disertasi adalah melahirkan sebuah novel. Ya, sebuah novel. Dan novelty itu pasti menjelaskan sesuatu yang memiliki ciri khas dan karakteristik yang membedakan dengan penelitian sama, ya, topik yang sama dan berbagai hal yang bisa membedakan. Nah, kira-kira dari novelty yang Anda temukan, kalau kita giring daripada ujung dari setiap implementasi kebijakan, ya, sebenarnya kebijakan ini harusnya
harusnya bagaimana? Ya, kan kita menghadap dua wujud dari sebuah implementasi kebijakan. Pertama, ada namanya terminasi, ya, ada namanya reformulasi. Apakah kebijakan ini ada mengendaki reformulasi untuk perbaikan ke depan, atau memang sudah sampai pada titik jauh daripada kebijakan ini? Ya, ini pertanyaan terakhir yang sedikit memancing Anda untuk membangun argumentasi yang lebih akademik. Silakan. Pertama mungkin berkaitan dengan novelty penelitian, bahwa memang dasarnya penelitian ini menggunakan teori yang namanya teori Grindel. Itu ada konten dan konteks kebijakan. Di dalam isi kebijakan itu terdapat 6 indikator utama. Yang pertama, di sini Pak Dokter. Jadi mungkin berkaitan dengan novelty penelitian, bahwa grand teori yang dikemukakan oleh Grindel yang pertama itu adalah interest of policy atau kepentingan yang peroleh kebijakan. Ada di dalam isi kebijakan itu ada titik manfaat, ada derajat yang ingin dicapai oleh target group, dan kemudian ada program implementornya, yaitu bagaimana program itu harus kompeten dan capable, dan yang terakhir adalah ada sumber daya yang digerakkan, baik itu berupa uang maupun berupa sumber daya manusia. Nah, jadi masalah itu terjadi, implementasi kebijakan penanganan bencana itu tidak adanya, walaupun sumber dayanya memiliki kemampuan yang tinggi dengan kepentingan dengan tujuan yang sama, itu tidak akan terjalin ketika tidak adanya kolaborasi antara stakeholder yang terkait. Makanya kenapa di novelty penelitian ini menggunakan yang pertama adalah kolaborasi yang dikembangkan oleh Ansel dan Jess, dan yang kemudian yang kedua adalah komunikasi antar organisasi yang dikembangkan oleh Van Venter dan Van Horn. Jadi menurut Van Venter dan Van Horn itu komunikasi itu akan terjalin apabila ukuran-ukuran dan tujuan itu dapat dilakukan. Jadi saya tidak melihat di dalam teori Grindel ini tidak terdapat komunikasi atau koordinasi yang memang terjadi di dalam implementasi kebijakan penanganan pasca bencana Kota Palu ini. Memang tidak ada terjadi koordinasi antara pihak-pihak yang terkait. Ya, misalnya seperti BPBD, pihak pertanahan, pihak pilpres sendiri itu hanya menunggu secara parsial atau bagaimana mereka melakukan mereka melakukan dengan sendiri-sendiri tanpa diukur oleh kemungkinan, karena pada sektor yang dikembangkan oleh komunitas Gas ada namanya kemungkinan yang mampu merangkul beberapa instansi dari satu tujuan yang bersama. Mungkin itu saja Pak Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasanuddin. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Dr. Darwis MSI. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua, Pak Malik, dan promotor dan tim penulis saya hormati, dan sahabat saya waktu kuliah Prof. Eli dan Mustafa. Terima kasih, semoga betah tinggal di Palu. Semoga kita menyanyi itu. Yang saya hormati juga Kakandaku, Bupati Luma, SAMA, terima kasih atas kehadirannya, dan Prof. Sri Hatta. Ini panas ya, kalah. Dan para pelihat yang tersembunyi di belakang kamera itu ada Pak Akbar, maupun Pak Mahmudin, Dr. Sahri, ini dari kuliah ini, Pak Najamudin, sampai dia Pak Najamudin, saya hormati juga itu. Oke, kita santai saja, karena saya sebetulnya sebagai penguji sudah banyak pertanyaan kemarin. Sejak proposal sampai tertutup. Alhamdulillah, Prof. ini Ilham ini bahwa saya kira sangat bagus sekali mempertahankan disertasinya pada kesempatan ini. Nah, saya sedikit juga ingin masuk surga. Apa dikatakan tadi Pak Prof. ini sahabat saya ini.
saya kurangi juga pertanyaan saya. Dua saja, bukan tiga. Jadi ya, tadi itu ada tradisi memang. Kalau sudah dokter katanya harus dijaga sama istri, dijaga sama istri. Ya. Tapi saya sebetulnya saya juga coba lihat ini halamannya, tidak ada pun terima kasih kepada istri. Kenapa dia panggil hal ini? Ini baru nggak apa-apa sebelum dokter. Sudah mau lupa, saya kira hanya salah ketik saja ya, lupa ya. Nanti pada saat disertasi dibukukan atau disimpan, tertanggal juga disimpan ya. Terima kasih. Bagaimana? Oke, padahal saya kira hanya coba bertanya kan berbeda ya. Coba jelaskan apa itu konteks, konten dan kontekstual. Jadi konten, kira sisi kebijakannya itu syarat peraturan gubernur ya. Nah, coba menjelaskan Pak. Dengan hormat dipersilakan. Baiklah, saya akan menjawab singkat waktu. Jadi dalam teori itu terdapat yang namanya konten dan konteks. Menurut dalam bukunya Polisi Implementasi di World atau dunia ketiga, yaitu yang peneliti yang terlibat itu ada Asia, Afrika dan Amerika Latin. Jadi kebijakan itu tidak lancar menurut dari Greenberg itu karena isi dari kebijakan itu dengan lingkungan yang mengimplementasikan itu tidak sejalan. Makanya kenapa implementasi itu tidak jalan? Itu menurut dari Greenberg. Karena ada yang pertama yang pengaruhi adalah kepentingan. Kemudian ada seperti yang saya jelaskan tadi yang ada 6 variabel dan kemudian dari kondisi itu ada 3. Jadi lingkungan itu sangat mempengaruhi di dalam implementasi. Kompendus, kira-kira kesimpulan penelitiannya apa ya? Coba dijelaskan. Saya mengambil grand theory untuk dilakukan implementasi atau dilakukan sebagai kajian teori. Grand theory itu kesimpulannya bahwa di dalam konteks konten isi kebijakan itu ada kepentingan yang dibawa oleh kebijakan itu menurut Kompendus itu tidak sesuai karena di sini ada beberapa kepentingan yang dilakukan oleh pemerintah daerah, khususnya itu adalah keputusan dari wali kota itu sendiri, keputusan yang melibatkan WTB, melibatkan beberapa pemerintahan itu BSKK. Kemudian intinya bahwa di dalam konten isi kebijakan itu yang pertama adalah kepentingan dari kebijakan itu yang dirasa bermaksimal. Kemudian dalam konteks implementasi atau konteks implementasi yang pertama adalah kekuasaan kepentingan dan stakeholder yang terlibat itu memang belum dirasakan atau belum dirasakan oleh masyarakat yang menjadi korban interest group dari suatu kebijakan itu sendiri. Kemudian ada kepatuhan dan datangkan. Kepatuhan dan datangkan ini berkaitan dengan sumber daya yang dilakukan oleh pemerintah daerah, bagaimana sumber daya itu mengelola apa yang menjadi tujuan dan tugasnya masing-masing. Sehingga menurut saya dalam itu ada 3 indikator yang dianggap memang bermasalah untuk dilakukan menambahkan variabel sehingga menjadikan suatu implementasi yang bisa dijadikan tolak ukur untuk melakukan penanggulangan pasca bencana di Kota Palu khususnya dan pada umumnya di seluruhnya. Ya, mungkin itu saya. Oke. Ya, terima kasih Pak Dr. Darwis. Selanjutnya saya persilakan kepada Ibu Dr. Siti Khairia Aksan, MSI. Silakan. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kompendus, Bapak Ilham Mukhtar dan Bapak Ibu yang menyempatkan diri hadir pada sidang ujian terbuka promosi doktor ini. Saya cukup satu pertanyaan saja Pak Kompendus, karena mulai dari proposal sampai
berhasil sampai ujian tertutup. Saya selalu mengikuti tahapan-tahapan yang Promovendus telah lalui, dan alhamdulillah hari ini saya melihat setiap tahapan selalu ada kemajuan ya Pak Promovendus. Ya, alhamdulillah. Pertanyaan saya bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebuah implementasi kebijakan itu agar penerapannya berhasil itu ada 3 hal, mau model apapun juga, fundamental principle, educator itu ada 3 hal yang menjadi tolok ukur sebuah implementasi kebijakan itu akan berhasil. Yang pertama adalah isi kebijakan, ya. Kemudian siapa implementornya dan bagaimana dengan kelompok sasaran. Pertanyaan saya, bagaimana Promovendus melihat ketiga hal ini dikaitkan dengan penelitian dari Promovendus? Disilahkan. Saya menjawabnya bahwa tadi yang saya sampaikan bahwa implementasi itu akan berjalan lancar ketika ada 3 indikator. Yang pertama isi dari kebijakannya, kemudian dari pelaksanaan implementornya, dan yang terakhir tadi target grupnya apakah merasakan manfaatnya secara langsung atau tidak. Jadi intinya bahwa menurut Promovendus kebijakan itu akan berhasil ketika ya implementasinya yang pertama isi dari kebijakan itu. Isi dari kebijakan itu apabila dilaksanakan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan. Para pelaksana kebijakan itu ketika tidak mengetahui ukuran tujuan kebijakan atau tidak terjalannya komunikasi antara stakeholder yang terlibat, itu akan menjadikan masalah, sehingga perlu adanya kolaborasi, komunikasi dan koordinasi dalam arti sempit dan komunikasi dalam arti luas. Dan ketiga, otomatis ketika terlaksananya implementasi kebijakan implementasi kebijakan terlaksana dengan baik dengan para pemerintah pendukung yang terkait, itu akan menghasilkan output atau dampak dari hasil interest group, yaitu korban bencana alam. Baiklah, dan waktu saya lihat juga terus berjalan ini, dan mungkin diharapkan nanti mudah-mudahan niatnya juga mau masuk surga semua ini tim penguji selanjutnya. Saya persilahkan Bapak Dr. Abdul Rifai, MSc. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua sidang ujian yang saya hormati, para penguji eksternal dan internal yang saya hormati, kemudian komisi pembimbing yang saya hormati, dan saudara Promovendus yang berbahagia pada siang hari ini karena telah bisa berdiri di depan ujian promosi. Saya juga sudah menyiapkan beberapa pertanyaan yang akan diajukan kepada Promovendus, tetapi mengingat bahwa penguji eksternal membatasi pertanyaannya, walaupun dia sudah menyiapkan 10 pertanyaan, tetapi dia membatasi hanya beberapa pertanyaan karena ada katanya mau masuk surga, kemudian yang lain juga ingin masuk surga. Mungkin saya ingin menjadi orang yang baik saja, orang kami atau orang yang bijak, sehingga tidak melebihi pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh tim penguji sebelumnya. Promovendus, kalau kita cermati tentang kebijakan penanggulangan pasca bencana yang mana dituangkan di dalam keputusan gubernur kalau nggak salah, bahwa
Salah satu isi dari kebijakan itu adalah terkait dengan rehabilitasi dan rekonstruksi. Kemudian Anda menukik jauh ke bawah terkait dengan penyediaan rumah atau pembangunan hunian tetap. Kalau kita bercermin dari pelaksanaan dari pembangunan itu, saya melihat bahwa sebenarnya implementasi atau kebijakan yang diimplementasikan ini adalah sebuah kebijakan yang gagal. Beberapa indikator yang bisa kita lihat bahwa kebijakan itu mengatakan bahwa penanganan pembangunan hunian tetap itu selesai pada tahun 2021. Kemudian artinya terbit pada tahun 2019, kemudian berlaku sampai tahun 2021. Kenyataannya bahwa sampai hari ini pembangunan itu tidak selesai. Untap 2 tidak kelar, kemudian untap di Tondo 1 juga itu seperti yang Anda kemukakan bahwa banyak rumah yang tidak ditempati oleh para penyintas dari bencana ini. Saya tidak tahu apakah saudara sepakat, Provinsi sepakat dengan saya dengan kriteria yang saya kemukakan tadi bahwa ini adalah sebuah implementasi yang gagal. Tentu Anda perlu memberikan argumentasi. Tetapi yang penting adalah bahwa bagaimana, karena kebijakan itu tidak bisa dilakukan sendiri oleh pemerintah, apakah ada kolaborasi yang dilakukan oleh pemerintah terhadap organisasi non-pemerintah, kemudian swasta, dan seterusnya. Saya ingin mendapatkan argumen dari hasil penelitian saudara, dan saya kira saya cukup satu pertanyaan untuk saudara. Silakan. Baiklah, untuk membersihkan waktu, saya akan menjawab bahwa memang saya sepakat dengan Pak Dokter bahwa implementasi yang dilakukan itu memang gagal dilakukan oleh pemerintah daerah karena disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertamanya, tidak terjalinnya koordinasi dan komunikasi di antara organisasi baik masyarakat dan pemerintah daerah dan instansi yang terkait. Kemudian jika kita kaitkan bahwa bagaimana tingkat kolaborasi antara pembangunan tetap itu, Pak. Jadi sebagai contoh bahwa hunian tetap yang dibangun oleh berkolaborasi antara pihak swasta dengan pihak pemerintah daerah dengan masyarakat itu akan cepat terselesaikan, Pak. Contohnya di Untap Tondo 1 itu dia mencapai target yang telah ditargetkan di tahun 2021 itu sudah selesai. Sementara di untap yang dilakukan oleh pemerintah daerah sendiri, baik itu PUPR, baik itu pemerintah daerah dalam hal ini kontraktualnya, yaitu Waskita Raya atau Waskita dengan PP perumahan, itu merupakan bentuk dari pemerintah itu sendiri. Tapi kenyataannya memang tanpa didukung oleh pemerintah, tanpa didukung oleh pihak swasta itu memang tidak akan selesai, Pak. Akan lambat selesainya, Pak. Karena di dalam kolaborasi yang ditawarkan oleh Axel NPS itu ada 3 indikator yang termuat dalamnya. Yang pertama ada aktor swasta, ada aktor swasta, ada masyarakat dan ada stakeholder yang terkait. Ketika itu tidak sinkron, makanya kenapa implementasi untuk pembangunan kita itu tidak akan selesai. Karena pada dasarnya yang ditawarkan oleh HCMS itu ada 4 dasar. Yang pertama adalah kondisi awal, di mana kondisi awal ini dalam kolaborasi itu bisa menjadi peluang atau menjadi ancaman ketika kejadian di masa lalu tidak terjadi dengan baik hubungannya. Kemudian ada namanya desain kelembagaan, kemudian ada namanya kepemimpinan ini di dalam setiap kolaborasi itu pasti ada namanya konflik di antara stakeholder, di antara masyarakat dan stakeholder, sehingga pemimpin di sini dibutuhkan pemimpin yang benar-benar mampu merangkul implementasi pelaksananya sendiri. Kemudian ada namanya proses kolaborasi. Dalam proses kolaborasi itu ada namanya face-to-face dialog, itu dialog terbuka di mana pemerintah yang terkait stakeholder terkait itu melakukan
peluang bersama dengan tujuan adalah untuk menciptakan antagonisme atau disrespect dari masing-masing stakeholder. Kemudian ada namanya trust building, komitmen to proses, dan yang terakhir adalah small strategic outcome, yaitu small wins adalah progres kecil tapi melakukan perubahan yang besar. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih Pak Dr. Rifai. Selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Profesor Dr. Selamat Riyadi MSI. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan sidang. Ya, saya juga seperti teman-teman sebelumnya sudah menyiapkan 10 pertanyaan, ya. Tetapi karena Promopendus juga ini adalah kebetulan saya sebagai tim promotor, ya. Interaksi saya dengan Promopendus ini cukup intens, ya. Bahkan hampir tiap hari berkomunikasi, ya. Oleh karenanya ya saya hanya mengajukan 2 pertanyaan dan sekaligus bisa diberikan sedikit penjelasan-penjelasannya. Ya, dalam pengembangan disertasi ini tentunya saudara Promopendus mengkonstruksi berbagai pendekatan teori, ya. Salah satunya tadi yang dijelaskan adalah perspektif yang dikemukakan oleh Ansel dan Guest, ya, dalam tentang kolaboratif governance, ya. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi titik penekanan teori ini, ya, terkait dengan substansi dari hasil penelitian saudara Promopendus, ya. Dan di mana relevansi antara teori yang dikemukakan oleh Grindel dengan teori yang dikemukakan oleh Ansel dan Guest terkait dengan kolaboratif governance. Itu yang pertama. Yang kedua, nanti sekaligus dijawab saja. Pada akhir penyusunan riset disertasi ini, Promopendus menjelaskan berbagai conclusion atau simpulan-simpulan dan temuan-temuan baru. Tadi sudah dijelaskan, ya, soal novelty. Nah, pertanyaan saya, apa yang menjadi sebuah kebanggaan bagi Promopendus terhadap disertasi ini? Saya kira itu 2 hal yang saya minta Promopendus bisa memberikan perspektif atau pandangan. Terima kasih. Itu selalu promotor, jadi singkat saya menjawab bahwa dari pertanyaan pertama, bagaimana menginstruksikan pendekatan teori-teori yang melihat penekanan teori ini dalam berhadapan dengan konsep Grindel dan Ansel dan Guest. Jadi saya melihat bahwa memang dasarnya pendekatan Grindel ini, jika dilihat dari isi kebijakan itu, tidak memuat kolaborasi yang dihasilkan oleh Ansel dan Guest. Sebagai contoh dari program implementatornya, Grindel mengatakan bahwa program implementator itu harus kompeten dan terhubung. Tapi itu tidak bisa dilakukan ketika memang tidak dilakukan kolaborasi. Kemudian yang kedua, apa yang menjadi kebanggaan Promopendus terhadap hasil riset ini? Yang menjadi kebanggaan hasil riset ini bahwa dalam disertasi itu yang paling ingin disampaikan adalah novelty penelitian, adalah adanya pembaharuan dari suatu penelitian. Tanpa adanya novelty penelitian mungkin itu tidak akan terjadi yang namanya penelitian. Makanya mungkin di S1 itu menjelaskan tentang teori, S2 itu tentang memaknai teori, dan S3 itu membantah teori. Jadi mungkin saya kenapa ambil teori Grindel, karena saya ingin membantah bahwa teori Grindel ini tidak cocok untuk dikemukakan dalam kebijakan. Tidak cocok, bahwa bukan berarti dia tidak pantas, tapi hanya menampakkan dari para pengambil yang ingin dilakukan itu. Jadi ketika kita mengkaitkan dengan
penelitian, berarti kita mengkaitkan dengan penelitian terdahulu sebelumnya. Karena di dalam penelitian terdahulu yang ada 4 sini Pak, kita sebutkan dulu satu, mungkin itu implementasi itu tidak akan berjalan baik ketika lingkungannya tidak mendukung. Itu yang pertama. Kemudian komunikasinya tidak terjalin. Karena tujuan dari implementasi itu mendapatkan manfaat atau interest group di dalam suatu produk implementasi yang akan dibuat. Ketika implementasi tidak melakukan komunikasi dengan baik, tidak mengetahui bahwa ukuran-ukuran dari kebijakan itu, maka segala itu tidak akan jalan. Mungkin itu yang dari salah Pak. Baiklah, saya sebenarnya ya kalau mau dibilang komentar ini atau pertanyaan bisa juga ya. Jadi kalau saya melihat memang ada beberapa grand teori kalau kita melihat mau menguji implementasi suatu kebijakan sebenarnya. Ada juga apa namanya itu yang pakai pan meter, pan ya. Ada siapa lagi teori Edward sering juga digunakan, dan ini menggunakan teori Grindel ya. Nah jadi kalau kita melihat bahwa yang saudara lihat ini sebenarnya adalah bagaimana implementasi suatu kebijakan yang menyangkut pasca bencana alam ya. Kemudian menggunakan teori Grindel. Teori Grindel itu kan ada konteks dan konten ya. Konten itu adalah lingkungan di mana kegiatan itu diimplementasikan. Jadi kan biasanya suatu kebijakan kemudian diturunkan dalam bentuk proyek, kemudian proyek itu kegiatan-kegiatan ya. Kemudian kan itu yang kita lihat dari parameter teori Grindel ini, yang konteks, konten itu yang mana, konteks itu yang mana ya. Kemudian dari pisau analisis yang kita gunakan ini tadi muncullah beberapa hambatan-hambatan kenapa rekonstruksi pasca bencana ini belum mencapai hasil seperti yang diharapkan ya. Bahkan ada penundaan kurang lebih 2 tahun ya. Nah oleh karena itulah kalau menurut saya setelah kita analisis konten dan konteks ini, kita tiba pada satu hambatan yang tadi sudah banyak dikemukakan ya. Oleh karena itu di dalam kesimpulan sebenarnya ya, ini bisa dikatakan bahwa menurut teori Grindel ini ada konteks, konten dan konteks, ada variabel parameter yang seharusnya ditambahkan di dalam teori itu ya. Nah itulah mungkin yang bisa jadi nomor kita, bahwa yang dulu tidak diperkirakan oleh Grindel ini ada yang bisa menjadi parameter ya. Nah, ataupun kalau bisa juga Anda tadi, karena di belakang ini Anda banyak merujuk juga teori lain bahwa harus ada komunikasi antar aktor itu ya. Jadi apakah bisa Anda sarankan nanti untuk melihat implementasi kejadian seperti ini, atau misalnya untuk konteks pasca bencana di Kota Palu kita bisa menggunakan teori A, B, dan C. Itu berdasarkan fact finding saudara ya. Nah, oleh karena itu nanti bisa jadi masukan untuk penelitian yang lainnya ya. Nah, dan kemudian seharusnya yang kita bandingkan sebenarnya, kalau kita punya hasil penelitian mungkin tidak selalu harus ke grand teorinya ya. Jadi mungkin ada penelitian yang sama implementasi kebijakan yang dirujuk dari depan ya. Kalau di sana hambatannya apa, mungkin itu kita bandingkan bahwa di sana begini, di kita begini ya. Jadi yang terakhir, di mana sebenarnya yang perlu diperbaiki kalau menurut saudara? Apakah di kebijakan itu sendiri atau di proses implementasinya? Apakah di
aktor-aktor yang bekerja ini atau yang terlibat di dalam, apa yang harus dilakukan? Singkat saja. Dan jawabannya nanti tidak mempengaruhi nilai saudara dari saya karena saya sudah masukkan juga. Silakan. Jadi singkat saya menjawab bahwa di dalam implementasi kebijakan yang kita tawarkan dan jelaskan beberapa kali, itu pada tataran konten kebijakan yaitu kepentingan yang diperoleh oleh kebijakan. Saya ingin memasukkan konten kebijakan. Yang pertama, kepentingan oleh kebijakan itu memasukkan kolaborasi di dalam implementasinya dalam konten kebijakan, karena pada dasarnya kepentingan itu akan berbuah hasil, akan mendapatkan kepentingan bersama atau kerjasama bersama ketika kolaborasi itu dilakukan, ketika komunikasi dilakukan, dan ketika koordinasi itu dilakukan. Kemudian pada teori konteks implementasi itu pada teori kekuasaan dan kepentingan serta terlibat, karena pada dasarnya kepentingan itu pasti akan berbuah yang namanya ada kepentingan pribadi, kepentingan individu, ada kepentingan kelompok, sehingga kolaborasi itu dimasukkan dalam konteks implementasi. Mungkin saya sekian. Terima kasih Bapak Ibu tim penguji, hadirin sekalian yang saya hormati. Biasanya setelah sesi tanya jawab dengan saudara Promovendus, kita skorsing sidang ini untuk mengumpulkan nilai dari masing-masing tim penguji. Tapi saya melihat nilai dari tim penguji sudah pada masuk dan sudah direkap oleh Ibu Sekretaris. Jadi sidang ini kita lanjutkan. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, setelah nilai dari tim penguji kita kumpulkan dan kita tiba pada hasil sebagai berikut. IP rata-rata untuk semua mata kuliah yang diujikan di luar disertasi adalah 3,92. Disertasi sebagai hasil karya tulis dan penampilan dalam redenasi ilmiah diberi nilai A. Dengan merata-ratakan hasil prestasi tersebut, maka kandidat memperoleh angka akhir kelulusannya sebagai Dr. Ilham Mukhtar bin Mukhtar dinyatakan lulus dengan predikat yudisium sangat memuaskan. Oleh karena itu, bagaimana saudara Promovendus? Apakah Anda menerima apa yang saya sudah bacakan tadi dengan hasil saudara? Atau ada protes? Ya? Diterima sekali Pak. Oke, pakai sekali lah ya kalau begitu. Saya minta saudara ke depan menandatangani berita acara. Silakan. Saya, Ketua Panitia Ujian Doktoral, melantik Saudara Ilham Mukhtar bin Mukhtar menjadi doktor dalam bidang ilmu sosial, konsentrasi administrasi publik. Semoga Allah menerima amalan saudara sebagai amalan jariah yang akan saudara abdikan bagi ilmu pengetahuan nusa bangsa dan agama. Semoga saudara dapat mempertahankan integritas ilmiah saudara sebagai dokter. Saya ucapkan selamat. Terima kasih hadirin, diharapkan duduk kembali.
pada sesi akhir ini saya mempersilahkan Saudara Dr. Ilham Muhtar bin Muhtar untuk menyampaikan pesan dan kesan, khususnya ucapan terima kasih. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pimpinan Sidang, Maha Kuasa, untung sudah lulus. Kalau belum lulus tadi belum berani. Bisa dikurangin ya. Tapi sekarang ke dokter dia nggak bisa lagi. Sudah bagus pimpinan saat ini. Maha Guru dan Maha Terpelajar, Pak Profesor Adam Malik, dan yang terhormat promotor, Maha Guru dan Maha Terpelajar, Pak Profesor Dr. Slamet Riyadi MSc, dan yang terhormat Maha Guru dan Maha Terpelajar, Pak Profesor Dr. Deli Mustafa MSc, dan yang terhormat Maha Terpelajar Ibu Siti Khairah Hasan selaku Ketua Prodi, dan yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Darwis MSc, dan yang terhormat Maha Terpelajar Dr. Abdul Rifai MSc, dan yang terhormat Maha Terpelajar selaku Maha Terpelajar Dr. Hasanuddin MSc selaku Pengudi Internal. Jangan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, lagi Maha Penyayang, segala puji hanya milik Allah yang telah melebihkan anak Adam, manusia, dan ilmu dan amal atas semesta alam. Tak terkirakan rasa syukur saya hari ini yang telah menyelesaikan sidang promosi doktor Ilmu Sosial BKU Administrasi Publik pasca sarjana lulus dari Wako. Rasanya sulit mengungkapkan perasaan saya saat ini dengan kata-kata, bahkan sekalipun melukisnya dengan gambar. Hanya ucapan alhamdulillah dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, motivasi, dan mendoakan sehingga dapat akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari persilan atau bisa dikatakan sebagai tingkat pendidikan tertinggi. Kemudian Pak, boleh saya tidak bacakan, Pak? Ya. Kenapa? Tepuk tangan. Ya, lanjut. Ada tisu. Ini nih, saya kira jagoan tidak bisa keluar air mata ini. Bisa juga rupanya ya Pak. Yang nggak bisa nggak lulus kan, Pak? Ya. Biasa aja. Dia mau WA. Mending tidak ada semua. Terima kasih kepada tercinta dan tersayang kedua orang tua, Ibu Sugati Burhan dan Ibunda dan rumah
Dan terima kasih kepada istri tercinta karena telah memberikan kebaikan terutama pada anak-anak. Mungkin itu saja dari saya, Pak Pimpinan Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi inilah sisi lain dari kemanusiaan ini, Pak, bahwa orang bisa saja terharu, bahagia dan sedih. Karena kalau dilihat posturnya Dr. Ilham ini, wah, luar biasa ini, ya, sama dengan Arnold Schwarzenegger. Ya, jadi kalau lagu rock ternyata perasaannya melankolis juga Ilham, Dokter. Baiklah Ibu dan Bapak sekalian, saya kira suatu kebahagiaan buat saudara Bapak Dr. Ilham ini karena pada saat ini dihadiri oleh kedua orang tua, istri dan anak-anak tercinta, keluarga, kolega dan sahabat-sahabat sekalian, ya. Semoga ini menjadi kebahagiaan buat Dr. Ilham dan keluarga. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, sidang ujian terbuka promosi doktor dengan ini saya nyatakan ditutup.